Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita mau gali cerita transformasi pribadi yang luar biasa ya, dari seorang komedian, Lolox. Iya, obrolan yang santai sebenarnya, tapi isinya dalam banget. Bayangin aja, dari berat 135 kg, turun drastis gitu. Semua karena kesadaran soal kesehatan. Nah, kita mau bedah nih, apa aja pemicunya? Terus pelajaran apa yang bisa kita ambil? Betul, ini bukan cuma cerita diet biasa loh ya, tapi lebih ke gimana pengalaman hidup, terus ancaman kesehatan, dinamika keluarga, cara dia ngelihat diri sendiri, itu semua nyambung. Saling terkait gitu ya? Iya, dan memicu perubahan besar. Kita bakal lihat gimana satu titik balik kesehatan itu bisa, ngubah jalan hidup orang banget. Oke, jadi misi kita hari ini kita coba pahami perjalanan Lolox. Mulai dari tantangan kesehatan yang serius itu, terus latar belakang keluarganya yang unik, sampai gimana dia berdamai lah ya sama masa lalu yang katanya liar banget, terus bangun masa depan yang beda. Siap ya kita gali bareng? Siap? Oke, kita mulai dari titik baliknya dulu deh, yang paling penting kayaknya, kesehatan. Lolox cerita, beratnya itu pernah 135 kilo. Gila ya. Wah, banyak banget itu. Dan gejalanya itu, aduh, bikin ngeri dengernya. Susah tidur, napasnya kayak ketekan gitu, ngoroknya parah banget katanya sampai kedengeran keluar kamar, terus bangun tidur mulutnya pahit, bahkan ini nih, sampai batuk berdahak ada darahnya di pagi hari. Gara-gara kebiasaan ngerokok berat, rokok merah katanya, dari SMA. Waduh, sampai batuk darah pagi-pagi gitu ya. Itu pasti momen yang bikin takut banget sih. Iya kan? Ngeri banget pasti. Banget. Apalagi kan ada riwayat diabetes dari ayahnya. Jadi dokter langsung, ya udah sarankan tes gula darah. Lolox juga ngerasa penglihatannya kadang kabur. Dia curiga kolesterol. Nah, di situ ya. Nah, di situ muncul ketakutan gede banget soal kematian. Ini udah bukan lagi sekedar pengen kurus aja, tapi udah soal hidup atau mati gitu loh. Benar, udah soal nyawa ya. Iya, momen krusial kayak gini nih yang sering kali jadi katalisator paling kuat buat orang berubah. Dan ketakutan itu akhirnya yang bikin dia, diet ketat luar biasa, sampai beratnya turun ke 81 kilo. Jauh banget turunnya. Jauh banget. Meskipun sekarang katanya sih, beratnya agak naik turun ya, antara 89-95 kiloan lah. Tapi yang menarik juga, dia berhenti total merokok tembakau, ganti ke vape. Oh, dia pindah ke vape ya? Iya. Dia ngerasa paru-parunya lebih enteng, suaranya lebih lantang kalau lagi stand up. Tapi, ya dia sadar juga sih, banyak perdebatan kan soal aman gaknya vape ini. Dia ngakuin itu ya? Ngakuin. Nah, ini mungkin relevan juga buat Anda yang dengerin. Pernah nggak sih Anda atau mungkin orang terdekat gitu ngalamin panggilan bangun soal kesehatan yang akhirnya bikin berubah total kayak gini? Tapi ya, perubahan segede ini, dari 135 kilo, terus gaya hidup yang tadi diceritain, itu jarang banget bisa dilakuin sendirian loh. Butuh support ya? Betul. Motivasi dari dalam itu penting, tapi dukungan dari luar, dari orang sekitar, itu sering jadi kunci juga. Lolox cerita soal peran orang-orang di sekitarnya. Kayak siapa tuh? Agak kayak lari, berenang. Berenang ini pinter sih pilihannya, kan aman buat orang yang badannya gede. Oh ya benar. Nggak ngebebanin sendi ya? Pendekatannya suportif tapi nggak menggurui gitu ya. Nah, beda lagi sama istrinya. Oh gimana tuh istrinya? Kalau istrinya perannya lebih, lebih tegas. Kadang sampai nggak ngasih makan. Maksudnya ngontrol banget pola makannya. Wah, tough love ya? Bisa dibilang gitu. Ini nunjukin gimana kombinasi dukungan halus dari temen sama yang tegas dari pasangan itu bisa sama-sama efektif. Nah, ini jadi pengingat juga nih buat kita semua. Seberapa penting sih peran lingkungan, orang terdekat buat dukung perubahan gaya hidup yang mungkin Anda lagi pengen capai. Bener banget. Nah, sekarang kita lihat sedikit latar belakangnya Lolox yuk. Ini juga menarik nih. Ibunya itu digambarkan religius banget. Oh iya? Iya, bahkan meninggalnya pas lagi sujud sholat subuh. Terus beliau juga aktif dakwah, nolongin penderita TBC itu loh, tuberkulosis paru. Wah, mulia sekali ya. Iya, dan ini kan kontras banget ya sama personal Lolox waktu itu. Tapi uniknya, ibunya ini ternyata juga gemuk, katanya karena faktor gula, diabetes juga. Jadi ada faktor genetik juga ya soal berat badan dan diabetes di keluarga? Kayaknya gitu. Terus ayahnya kan orang Nias, ibunya Minang dari sawah Lunto. Nah, campuran budaya ini kelihatan di nama anaknya. Pandeka Radix Aksa Yurikoma.
Pandeka itu Minang ya? Iya, gelar Minang. Kalau Radix Aksayurikoma itu istilah farmasi. Ide dari istrinya yang emang orang kesehatan. Oh, pantesan. Kreatif juga namanya. Lolox ini anak bungsu dari 4 saudara. Dia mulai gemuk itu dari kelas 4 SD. Pas pindah rumah, jadi kurang gerak. Kebanyakan main PlayStation katanya. Kakaknya juga ada yang gemuk. Jadi emang ada kecenderungan di keluarga ya? Iya, terus ada cerita juga soal konflik pas remaja. Dia pernah belain ibunya yang dipukul ayahnya. Makanya hubungannya sama ayah jadi agak kaku gitu. Wah, pengalaman masa kecil kayak gitu seringkali ngebekas ya. Ngebentuk cara kita ngadepin dunia pas dewasa. Banget. Nah, ini bawa kita ke kontras yang gila banget sih. Antara masa lalu sama masa kini Lolox. Dulu nih, dia justru manfaatin kegemukannya sama persona imut buat narik perhatian cewek. Oh, jadi senjatanya malah itu ya? Iya, dia ngaku gaya hidupnya dulu bebas banget. Malah pakai istilah seminggu sekali ganti perempuan. Tapi anehnya, dia pede banget. Malah cenderung nantangin kalau ada yang liatin aneh gara-gara badannya gede. Nah, ini nih bagian psikologis yang menarik. PD yang kelihatan berlebihan gitu bisa jadi semacam mekanisme pertahanan diri kan? Bisa jadi, bisa jadi. Tapi ya kayak banyak orang lah pasti ada titik jenuhnya. Dia sampai di titik berdoa minta spesifik banget satu pasangan hidup yang halal dan setia. Terus dikabulin doanya. Uniknya gitu, katanya seminggu setelah doa itu dia ketemu calon istrinya Cika lewat DM Instagram. Wah, cepet banget prosesnya. Kilat. Lolox langsung bilang niatnya serius, mau nikah, mau ketemu orang tua Cika, padahal baru kenal. Dan akhirnya mereka nikah cuma setelah 2 bulan pacaran. Gila, nekat juga ya. Tapi mungkin udah yakin banget kali ya. Kayaknya gitu. Ini nunjukin pola yang cukup klasik sih. Pengalaman masa lalu yang ruwet gitu seringkali tergantikan sama pencarian makna dan stabilitas pas orang masuk fase hidup baru kayak pernikahan. Dan pernikahan sama kehadiran anak benar-benar mubah dia ya. Dia bilang hidupnya sekarang emang kerasa lebih berat, ya iyalah tanggung jawabnya gede. Tapi di saat yang sama, jauh lebih bermakna. Ngerasa ada tujuannya gitu ya? Iya, dia pengen anaknya tumbuh bahagia, bermanfaat buat orang lain. Tapi nggak harus jadi kayak dia, atau ngerasa dipaksa kayak pengalamannya dulu. Nah, ngomongin soal citra diri sama karir nih, ada fakta unik. Nama panggung Lolok itu ternyata gara-gara cara ngomongnya pas kecil cadel. Nggak bisa nyebut nama aslinya Nugroho. Oh, dari cadel toh? Kirain apa? Iya, terus meskipun masih aktif jadi komika, dia ngaku sekarang malah agak kurang pede kalau tampil di acara stand-up gede bareng komika lain. Takut dibandingin katanya. Jadi lebih milih acara lain. Iya, dia lebih nyaman di acara korporat atau main film sekarang. Ada juga cerita kecil sih yang gambarin kondisinya dulu. Dia pernah susah banget pakai toilet jongkok gara-gara badannya gede. Ya ampun, kebayang sih susahnya. Sampai harus gimana? Sampai harus nyangga badan ke dinding gitu katanya. Detail kecil kayak gini justru nunjukin ya betapa gede dampak kondisi fisik ke kehidupan sehari-hari. Iya, bener banget. Hal-hal sepele jadi susah ya. Tepat. Jadi kalau kita rangkum nih ya, kita lihat gimana ancaman kesehatan yang serius banget digabung sama keinginan kuat buat berubah. Plus dukungan dari orang-orang terdekat kayak Oki dan istrinya tadi. Jadi pendorong utama ya. Betul, jadi pendorong transformasi gede di hidup Lolox. Dari gaya hidup yang ya dia sendiri bilang ngarah ke kematian, dia berubah jadi sosok suami dan ayah yang lebih bertanggung jawab, nemuin makna baru dalam hidupnya. Kisah Lolox ini emang jadi pengingat kuat sih buat kita. Kalau perubahan drastis itu seringkali dipicu sama momen-momen genting atau pergeseran besar dalam hidup. Entah itu ya tadi, ngadepin masalah kesehatan serius, bangun keluarga, atau mungkin titik balik lainnya. Iya, setiap orang punya pemicunya masing-masing. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan buat Anda renungkan juga. Momen apa sih dalam hidup Anda, atau yang mungkin bakal datang nih, yang kira-kira punya potensi jadi katalisator paling kuat buat perubahan positif yang Anda inginkan? Coba dipikirin deh.